ini saya dapat tugas dari sekolah untuk meliput ngevlog di masjid ini. Nah, jika berkenan Masnya mau jadi ini narasumber buat video vlog kami. Di sini saya akan bertanya tentang sejarah masjid ini dulu sebelum seperti ini tuh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bismillah, ini kami mewakili dari Takmir Masjid Agung ingin menyampaikan terkait apa yang tadi dipertanyakan, yaitu masalah sejarah masjid. Untuk sejarah masjid ini sendiri, awal berdirinya sepengetahuan kami itu dulu di sini lahan yang dipergunakan untuk masjid sampai sekarang itu adalah tanah kas desa dari Kelurahan Johor. Kemudian antara itu dibahkan ke calon pengurus takmir yang dulu, ataukah dibeli oleh beberapa muslimin kaum muslimin itu untuk dipergunakan berdirikan sebuah masjid, itu juga sampai sekarang belum mengetahui. Tapi yang pasti awal berdirinya itu hanya sebuah serambi kecil. Yang pengetahuan saya itu di masjid yang bangunan masjid yang lama itu awal berdirinya serambi depannya. Jadi serambi depan di bangunan masjid yang lama sebelum jadi seperti ini itu adalah hanya serambinya saja. Kemudian diperlebar lagi atas izin Allah, akhirnya jadi bangunan seperti itu. Yang sepengetahuan saya juga itu kalau tidak salah dibangun sekitar di masjidnya sendiri itu pembangunannya sendiri awalnya sekitar tahun 70-an atau 80-an. Kemudian direhab oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Pak Haji Muhammad Soeharto, sekitar tahun 80-an. Itu dulu ada plakatnya, ada masjid, tanda tangannya beliau Presiden Pak Soeharto, itu ada tanda tangannya di depan Masjid Agung, Masjid Besar Baitur Rahmah Sukoharjo, ada tanda tangannya, Pak. Kemudian barulah di tahun 2017 itu mulai dibangun di bulan, kalau tidak salah itu antara bulan Mei atau awal Juni, Mbak. Itu mulai dibangun, direhab ulang dari awal, dirobohkan bangunan masjid yang lama, kemudian dibangun seperti ini, dan selesai itu sekitar akhir 2017 atau awal 2018, dan di bulan April atau Mei itu mulai diresmikan oleh Bapak Bupati Bapak Wardoyo Wijaya. Nah, itulah istilahnya mungkin secara umum ya, untuk dari berdirinya dan perkembangan dari masjid ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Surya. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa video tentang berdirinya sejarah Gereja Hati Kudus Yesus. Yuk mari kita simak video berikut. Awal pertumbuhan Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Sukoharjo di bawah asuhan atau bimbingan Romo Aloysius Purwodiharjo. Pada saat itu beliau sebagai Romo Paroki St. Antonius Purbayan. Karena waktu itu Stasi Sukoharjo termasuk bagian dari Paroki Purbayan. Umat Katolik secara perlahan tumbuh dan berkembang, dan akhirnya Rumah Thomas Ratmowardoyo yang menjadi tempat umat berkumpul untuk beribadah tidak mampu lagi menampung bila diselenggarakan perayaan Ekaristi Kudus. Pada tahun 1958, tempat ibadah dipindahkan dari rumah Thomas Ratmowardoyo ke rumah Yohanes Mangunsentono, sebab di rumah Yohanes Mangunsentono lebih luas sehingga mampu menampung seluruh umat bila diselenggarakan perayaan Ekaristi. Pada tahun 1962,
Atas prakarsa Romo Tristinus Prawiro Suprapto, SC, dibangunlah kapel Gereja Katolik Sukoharjo yang diberi nama Pelindung Hati Kudus Yesus. Awal berdirinya Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo yang menjadi pastor paroki pertama adalah Romo Antonius Suparyono PR. Beliau membenahi dan menata umat paroki sampai tanggal 1 Agustus 2001. Ketika beliau harus pindah ke paroki Ganjuran dan kemudian digantikan oleh Romo Yunarius Bambang Triantoro PR. Romo Bambang melanjutkan pembenahan paroki baik fisik maupun tata penggembalaan umat dan bersama-sama dengan umat meletakkan visi Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo sebagai berikut. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Sukoharjo merupakan bagian umat Allah dari Keuskupan Agung Semarang, bercita-cita dengan bimbingan Roh Kudus semakin setia mengikuti Yesus Kristus yang memaklumkan kerajaan Allah dan mengupayakan terwujudnya iman yang dewasa, mandiri, mendalam, dan memasyarakat. Pada tanggal 1 Agustus 2004, Romo Bambang pindah ke Paroki Salam dan digantikan oleh Romo Justinus Agus Purwadi PR. Dari Paroki Ambarawa, kebijakan yang diambil oleh Romo Agus adalah mendewasakan umat untuk berbuat sesuatu yang baik dan bertanggung jawab. Pada tanggal 15 Juli 2007, Romo Agus pindah ke Paroki Maria Assumpta Klaten dan digantikan oleh Romo Yakobus Winarto PR dari Paroki Maria Assumpta Gamping Sleman, Yogyakarta.